nanti teman kita juga yang akan memberikan beberapa hal pengertian atau juga hal-hal yang perlu diketahui untuk acara gotong royong yang akan dilangsungkan minggu depan. Nanti ada panduan-panduan yang umum yang akan disampaikan oleh Kak Odi, dan juga ada langkah-langkah yang bisa kita pakai untuk bergotong royong selama 1 minggu, nanti akan disampaikan oleh Ibu Evi. Selamat bergabung bagi teman-teman yang mengikuti dan menyaksikan langsung secara live gitu ya. Di YouTube kita Sabda Alkitab. Nanti kiranya setelah pemaparan atau setelah presentasi dari beberapa rekan kita malam hari ini, jika hal yang ada yang ingin ditanyakan seputar unhack yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan, nanti silakan ada sesi tanya jawab dan kita bisa menolong untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Iya, dan harapannya melalui pra-unhack ini semua rekan-rekan yang mendaftar dan bergabung bisa lebih jelas untuk persiapan unhack-nya di hari Senin dan lebih matang lagi untuk melaksanakan unhack-nya. Seperti itu. Kalaupun belum jelas, kami siap sedia menjawab pertanyaannya. Oke. Nah, ini waktunya sudah terus berjalan, dan 7.30 kita akan segera memulai acara kita. Sekali lagi Shalom, dan saya perkenalkan diri sekali lagi, saya Roma. Dan saya Ray. Ya, kita yang akan memandu host dalam acara pra-unhack malam hari ini, dan nanti ada beberapa rekan kita juga yang akan menyampaikan beberapa hal terkait hal-hal yang harus kita ketahui dalam unhack yang akan berlangsung minggu depan. Iya. Kita akan mulai acara kita. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Minta dengan kasih Pak Jeffrey Lim boleh membuka kita dalam doa, memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih dan Engkau mencintai seluruh bangsa Tuhan. Engkau mencintai suku-suku bangsa Indonesia Tuhan. Dan Engkau juga memberikan firman-Mu kepada kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap acara ini Tuhan, supaya acara gotong royong ini boleh menjadi berkat bagi banyak suku-suku di Indonesia. Berkati setiap kami yang berbagian, dan berkati berikan kami hikmat, berikan kami juga berikan kami kenikmatan juga saling berelasi satu sama lain, dan berikan kami juga yang diperlukan untuk mengerjakan ini semua Tuhan. Kiranya Engkau bersama dengan kami, berkati sekali lagi acara ini dari awal sampai akhir, dari acara briefing ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Jeffrey sudah membuka di dalam doa. Jadi ketika berdoa tadi saya juga melihat semangat kita ya untuk bisa memberikan istilahnya satu hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan lebih lagi ya terkait suku-suku bangsa di Indonesia. Dan inilah nanti perayaan yang akan kita lakukan selama 1 minggu di minggu unhack, yaitu kita akan mengevaluasi, kita akan mengaudit, dan juga kita akan menginventarisasi situs-situs bahasa suku, lebih dari 100 bahasa suku yang ada di Indonesia. Situs Alkitab tentunya. Iya, situs Alkitab ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melanjutkan acara kita, akan ada video dari Semangat Sabda 28, karena ini juga berkaitan dengan semangat ulang tahun Sabda yang ke-28, dan sebagai ucapan selamat datang dan ucapan semangat kepada kita peserta yang bergabung gitu. Ada ucapan dari Ibu Yulia, ada prakata ibaratnya. Iya, kita akan mendengarkan sama-sama. Saya bersyukur Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita, dan kita akan terus berdoa sepanjang 1 minggu ini. Karena pekerjaan yang akan kita lakukan bukan pekerjaan manusia gitu ya, tetapi pekerjaan Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita boleh ikut ambil bagian. Sungguh merupakan satu privilege untuk kita boleh berbagi dalam pekerjaan Tuhan, terutama dalam hal Alkitab gitu ya. Ini bukan main-main gitu ya, karena Tuhan memberikan firman-Nya untuk satu tujuan yang jelas gitu ya, bahwa supaya mereka mengenal Tuhan, mengenal penciptanya, dan juga mengenal apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, karena itu saya sangat-sangat berharap, bersyukur saudara mengikuti ini bukan hanya karena ingin tahu, tetapi betul-betul ingin maju berperang bersama kami gitu ya, untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terutama di suku-suku, di seluruh antero Nusantara, di mana firman Tuhan sedang digarap dan sedang kita
sama-sama pikirkan untuk bagaimana situs-situs Alkitab Suku ini boleh merasuk ke seluruh wilayah Nusantara, sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu, maksudnya tim dari penerjemah Alkitab yang luar biasa, ini merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan hanya dengan satu kelompok atau bahkan satu gereja, tapi seluruh masyarakat Kristen Indonesia semua harus ambil bagian, gitu ya. Karena itu ada bagian yang Tuhan sudah berikan kepada para penerjemah Alkitab. Lembaga-lembaga Alkitab, penerjemah Alkitab yang sudah Tuhan percayakan seperti Kartidaya, seperti Suluh Insan Lestari, dan banyak lagi yang lain yang Tuhan sudah titipkan gitu ya, untuk mereka mengerjakan penerjemahan ke dalam bahasa-bahasa suku. Dan saat ini mereka sudah taruh itu di situs-situs, dan harapannya melalui apa yang kita bisa bagikan, ekspertis masing-masing dari nanti yang akan ikut ambil bagian, kita bisa menolong supaya situs ini cantik, bagus, gampang diakses, dan bisa menggarami seluruh antero Nusantara di mana suku-suku itu ya. Bahwa kita akan memperjuangkan firman Tuhan ini ke seluruh Nusantara supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, saya ingin teman-teman bisa share screen dari admin. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, bulan Oktober ini bukan satu kebetulan kalau ini adalah hari apa bulan, bukan hari ya, karena Yayasan Bagas Sabda tidak punya hari ulang tahun, tapi kami punya bulan ulang tahun, karena ulang tahun Sabda dirayakan sebulan, bukan cuma sehari, tapi 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini kita bukan berpesta pora atau kita bersukaria, kebalikannya, kita bekerja lebih keras daripada biasanya. Jadi bulan Oktober itu adalah bulan super keras, super yang bagi Yayasan Bagas Sabda itu kesibukannya yang tajam sekali, sudah mulai meningkat sejak awal Oktober, karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan gitu ya. Kita ingin ketika kita merayakan kebaikan Tuhan, maka kita merayakan juga apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ulang tahun ini bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi sebaliknya kita ingin menyenangkan Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Karena itu kita menyusun satu kalender yang sangat penuh dan padat sekali ya, dari minggu pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, sampai kelima, karena bulan ini ada minggu kelima, untuk kita bersama-sama menggarap apa yang Tuhan sudah titipkan bagi Indonesia, gitu ya. Nah, kemarin dulu kita sudah mulai dengan satu seminar yang sangat luar biasa, Alkitab Pintar, yang dibawakan oleh Saudara Hadi. Kita melihat ini target yang kita ingin capai, yaitu Smart Bible. Smart Bible itu yang kayak apa? Nah, Saudara kalau mau boleh melihat rekaman tundanya yang ada di live.sabda.org. Di sana Saudara akan melihat itu yang ingin kita, yang sudah kita perjuangkan, sedang kita perjuangkan, dan akan kita perjuangkan, supaya generasi digital, generasi masa muda ini boleh dimenangkan bagi Kristus. Kalau Saudara tahu, banyak sekali gereja-gereja yang mengeluh menurunnya bukan hanya jumlah kaum muda di gereja, tetapi juga antusiasme kaum muda untuk firman Tuhan, untuk pelayanan itu juga menurun. Karena itu kita bersama, kita nggak bisa melakukan itu hanya per gereja ya, tapi seluruh umat Kristen boleh ambil bagian. Nah, ini adalah masa di mana kita semua boleh melihat teknologi dipakai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, tema utama dari Sabda ulang tahun udah usia 28, jadi sudah cukup dewasa. Sabda sudah lahir sebelum dunia digital lahir. Kami sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyambut masa yang luar biasa ini, untuk menyambut generasi digital, juga era digital. Nah, karena itu Bapak Ibu, tema utama dari ulang tahun Yayasan Bagas Sabda adalah Celebrating God's Technology. Kita percaya bahwa teknologi adalah dari Tuhan, karena itu harus kembali dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu moto kami, dan itu yang kami perjuangkan, dan itu adalah visi dari Sabda. Karena itu bulan ini, tahun ini, kita melihat satu tema Oktober yang luar biasa yang kami sedang perjuangkan. Selain Smart Bible, menjadi salah satu salah satu fokus kami, Bible Tech itu juga menjadi satu tema utama untuk Oktober ini. Bagaimana kita melihat Alkitab bisa diintegrasikan di dalam teknologi dan menyambut seluruh era baru
yang kita hadapi saat ini, terkhusus untuk anak-anak muda yang akan menjadi generasi penerus dari gereja, menjadi generasi penerus pahlawan-pahlawan iman di Indonesia atau di seluruh dunia. Karena itu teman-teman, bulan Oktober kita akan sambut sebagai Bible Tech untuk kita semuanya melihat Tuhan memberikan teknologi bukan untuk dunia, tapi Tuhan memberikan teknologi untuk gereja, untuk umatnya, untuk menjangkau lebih banyak orang dan memenangkan banyak orang. Ada 2 fokus yang kami ingin capai. Yang pertama adalah unhack, ini yang akan kita kerjakan ya bersama-sama. Kita pakai tema gotong royong suku Bible Site yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai tanggal 15, dan hari ini adalah pra-unhack-nya. Ya, kedua adalah Smart Bible. Nah, ini kita akan sambut dengan beberapa seminar yang akan kami lakukan dengan seri GoTech. Ya, Go Teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, nanti pada puncaknya tanggal 24 Oktober kita akan melihat bukan hanya Smart Bible dulu yang sudah Sabda perjuangkan 5 tahun yang lalu, dan saat ini kita sudah merayakan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami, pencapaian yang sudah kita lakukan hari ini, juga akan kemana gitu setelah ini. Nah, itu semua akan dirangkai dalam seminar-seminar untuk kita semua boleh melihat gitu ya. Nah, teman-teman, sebelum itu saya ingin tutup dengan satu ayat firman Tuhan yang saya harap ini boleh menguatkan kita semua. Saya ambil dari, saya yakin beberapa teman di sini sudah hafal, yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara-saudara, nanti akan ada 100 situs Alkitab suku yang akan kita kerjakan bersama-sama, yang akan kita review, yang akan kita audit bersama-sama, dan situs-situs itu bukan punya Sabda. Hanya ada 1-2 yang punya Sabda, tapi 100 lebih itu bukan punya Sabda. Itu situs-situs yang dikerjakan oleh mitra-mitra dari Sabda. Dan ada juga mungkin akan ada titipan dari beberapa yayasan-yayasan lain yang situsnya ingin direview, boleh. Jadi kami masih membuka kesempatan bagi saudara yang punya situs Alkitab yang ingin boleh direview oleh kami selama 1 minggu ini untuk mendapat masukan, mendapat evaluasi. Silahkan supaya situsnya tambah bagus, supaya situsnya tambah baik gitu ya. Kita punya, kalau yang ikut unhack ini nanti banyak, maka akan ada banyak mata yang boleh melihat sehingga setiap kekurangan atau setiap ketidaktelitian bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi tujuannya bukan mengkritik situs-situs, tetapi untuk membuat bagaimana situs ini menjadi lebih baik ketika kita memberikan masukan gitu ya. Jadi mari kita saling menolong ya, saling menolong. Tidak peduli itu siapa yang bikin situsnya, tidak peduli itu dari suku apa, tapi kita semua akan bersatu hati untuk memberikan yang terbaik supaya Alkitab firman Tuhan itu bisa tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya tersebar tapi juga dihargai dengan cara yang kita bisa lakukan, yaitu memberikan teknologi yang terbaik untuk situs-situs Alkitab. Gitu ya, teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Kami sangat senang sekali dan saya ingin memberikan semangat. Saudara-saudara, masih ada waktu untuk saudara memberitakan kabar ini, informasi ini kepada jemaat, kepada keluarga atau saudara-saudara teman-teman yang lain. Jadi silakan saudara yang sudah mendengar hari ini boleh meminta kepada admin entah brosur, entah informasi, entah form pendaftaran. Saudara bisa mendaftar. Saat ini sudah ada sekitar 25 orang yang sudah mendaftar, dan dari staf Sabda sendiri ada 25 orang. Kita semua akan full force melakukan ini, sehingga teman-teman yang ingin masih menyumbangkan tenaga, yang ingin berbagi, silahkan. Mari kita bersama-sama memberikan tenaga, pikiran, dan kepintaran kita, talenta kita bagi Tuhan. Ya, terutama para programmer nih, teman-teman yang punya adik, punya anak, punya teman yang programmer, yang pinter IT. Nah, ini waktu yang sangat baik mereka bisa mengerjakan ini bagi Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan, gitu ya. Oke, itulah sedikit ya overview dari kegiatan Sabda 28 sepanjang Oktober nanti. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa melihat ya
ada 2 fokus tadi yang disampaikan oleh Bu Yulia, Smart Bible sama yang Unhack ini. Dan kita akan fokus untuk merayakan teknologi yang dari Tuhan itu untuk dikembalikan lagi kepada Tuhan gitu dalam acara Unhack kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin setelah ini kita akan bersama-sama melihat, mungkin ada ya Bapak Ibu yang mungkin sudah mendaftar atau Bapak Ibu yang akan mendaftar, mungkin ada hal-hal yang ingin diketahui, yang ingin diketahui lebih jelas ya terkait acara kita nanti 1 minggu itu seperti apa, terus siapa yang bisa ikut, atau apa itu Unhack, mungkin ada yang belum tahu, kita akan jelaskan di sesi ini ya. Dan ngapain aja tentunya. Iya, oke. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, tadi sebenarnya sudah di-spill oleh Ibu Yulia sedikit ya, bahwa Unhack 2022 ini adalah ada salah satu acara yang akan diadakan dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-28. Tadi kita sudah melihat bahwa tema Sabda 28 adalah Celebrating God's Technology dengan tema di bulan Oktober adalah Bible Tech. Nah, dan fokusnya salah satu adalah Unhack 2022 ini. Dan ini adalah hackathon ala Sabda yang mengusung tema selama 1 minggu yaitu gotong royong suku Bible Sites. Jadi mungkin kalau kita mengetahui sering ya yang programmer hackathon itu adalah lebih bersifat kepada kompetisi, tapi kalau Unhack ini lebih bersifat kepada kolaborasi atau gotong royong bersama-sama. Jadi dilakukan bersama-sama untuk mengevaluasi dan juga mengembangkan situs-situs bahasa suku yang ada di Indonesia. Iya, lalu apa sih sebenarnya tujuan dari Sabda mengadakan Unhack 2022 ini? Nah, seperti yang kita tahu dan kita boleh melihatnya, bahwa tujuannya adalah mengundang orang-orang Kristen, kita semua, yang memiliki berbagai talenta untuk terlibat, bergotong royong mengaudit. Mengaudit itu ngapain aja? Mereview, mengevaluasi, mengembangkan 100 lebih situs Alkitab bahasa suku di Indonesia. Cukup banyak dan membutuhkan tenaga banyak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sangat dipersilahkan untuk bergabung yang mungkin belum mendaftar ataupun bisa memberitakannya juga kepada rekan-rekan yang lain, saudara-saudaranya seperti yang Ibu Yulia sampaikan tadi untuk dapat menyampaikan ini acara yang akan kita ikuti bersama, yaitu gotong royong mengaudit. Kolaborasi bareng ini diharapkan menghasilkan perkembangan dan kemajuan Alkitab serta studi Alkitab dalam bahasa suku di Indonesia melalui teknologi yang tersedia. Iya. Oke, Oke, jadi ini hal-hal yang mungkin sering juga ditanyakan ya, siapa penyelenggaranya gitu ya kalau gitu. Nah, penyelenggara Unhack tahun ini adalah Yayasan Lembaga Sabda, tetapi kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita, yaitu mitra-mitra yang memiliki lebih dari 100 situs Alkitab bahasa suku yang ada di Indonesia. mungkin dari beberapa rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya sudah mulai penasaran kapan mulai bekerja atau kapan ini dilaksanakan, dan tepat di hari ini adalah acara pra-Unhack-nya. Tadi pagi kami sudah melaksanakannya jam 10.30 dan hari ini, malam ini 19.30 sampai selesai. Nanti ini adalah acara pra-Unhack dan secara officially Senin 10 Oktober acara Unhack akan kami buka dan kita akan merayakan Unhack ini atau melaksanakan Unhack ini bersama-sama. Ada 2 sesi juga, yaitu jam 8 sampai jam 9 pagi dan malamnya setengah 9 malam sampai jam 9 malam. Acara ini akan perkenalan, itu acaranya perkenalan, pembagian tugas, serta langkah-langkah pelaksanaannya, mematangkan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Dan mulai gotong royong. Jadi sejak hari Senin setelah kita membuka acara ini, kita akan mulai langsung bekerja untuk mengevaluasi situs-situs kita bahasa suku tadi. Betul. Dan dilanjutkan nanti juga hari Senin ya, tadi sudah saya bilang hari Senin sampai hari Sabtu kita akan bersama-sama setiap hari untuk mengambil waktu untuk bisa melakukan evaluasi situs tersebut. Jadi kita bergotong royong bersama-sama untuk menginventaris dan juga mengaudit situs 100 bahasa suku yang ada. Bisa dilakukan nanti secara mandiri, bisa dilakukan secara tim, atau bisa juga dilakukan bersama-sama dengan teman-teman kita sendiri. Nah, di hari Sabtu nanti sampai jam 3 kita akan tutup dengan hasil presentasi yang Bapak Ibu sudah kerjakan selama 1 minggu, dan mungkin akan ada evaluasi dan review dari waktu 100 lebih dari situs bahasa suku yang ada. Nah, siapa saja yang boleh ikut acara Unhack 2022 ini? Tentunya kami tidak membatasi, siapapun boleh ikut.
Yang terutama yang kami utamakan adalah yang siapa saja yang rindu melihat Alkitab sampai seluruh suku di Indonesia dalam bahasa mereka, atau dengan kata lain yang rindu orang-orang itu bisa membaca Alkitab melalui bahasa ibu mereka, dan juga mereka yang rindu membagikan atau berbagi talenta untuk kemajuan pelayanan tentunya, yang memiliki hati melayani dan suka berkomunitas, karena kita akan berkolaborasi, bekerja sama bareng-bareng gitu. Dan juga yang ketiga, mereka yang memiliki keterampilan menulis atau menggambar juga boleh, mendesain yang sudah dibilang Bu Yulia tadi, programming, baik web, mobile, dan lain-lain, ataupun juga editing maupun audio, video, dan sebagainya. Nah, itulah siapa saja yang boleh ikut, tentunya siapa saja, dan kiranya bisa bekerja baik secara mandiri maupun juga bersama temannya. Iya, pada dasarnya jadi siapapun boleh ikut ya. Iya, betul. Oke. Nah, di mana ini diselenggarakannya? Apakah kita harus kerja ngumpul semuanya bareng-bareng di satu tempat atau seperti apa? Nah, acara Anheng 2022 ini diadakan secara online maupun onsite. Nanti staf Sabda juga akan melakukan Anheng atau bersama-sama dengan Bapak Ibu, tapi dilakukan dari kantor Sabda ya secara onsite. Sedangkan Bapak Ibu sebagai peserta yang terdaftar akan mengikuti dari mana saja dan dengan siapa saja secara online. Betul. Lalu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama Minggu Anheng ini dari tanggal 10 sampai tanggal 15? Yang pertama adalah memilih situs Alkitab Bahasa Suku yang dikehendaki dan mengauditnya baik secara mandiri seperti yang saya bilang tadi, maupun dengan rekan-rekan, teman-teman yang lain atau tim akan disediakan panduannya bagaimana mengauditnya. Dan juga yang kedua, menginventaris semua aset bahan ekosistem dalam situs Alkitab Bahasa Suku yang dipilih tersebut. Dan yang terakhir, melaporkan hasil audit dan inventarisasi dalam form yang sudah disediakan. Oke, nanti bagian ini akan dijelaskan lebih detail lagi oleh Ibu Evi ya, Iya. terkait memilih, inventaris maupun juga pelaporan setiap hari seperti apa. Oke. Oke. Nah, bagaimana saya bisa bergabung nih? Saya ingin sekali ikut dalam acara Anheng ini, tetapi saya tidak tahu harus seperti apa untuk bergabung. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mendaftarkan diri dengan mengisi form. Kalau sudah terdaftar sebagai peserta, biasanya kita akan follow up Bapak Ibu Saudara dari form yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, setelah Bapak Ibu bergabung sebagai peserta Next, nanti kita akan masukkan ke dalam satu WA group yang bernama Anheng 2022. Nanti Bapak Ibu silakan bisa berkomunitas di sana, ada rekan-rekan lain juga sebagai peserta, bisa berkenalan dan bisa saling bersekutu lah ya, saling berbagi, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di WA group tersebut. Nanti panitia dari Sabda juga pasti akan menginfokan tentang gotong royong setiap harinya yang akan berlangsung 1 minggu melalui WA group. Nanti info-info akan disebarkan di sana, dan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan maksimalkan WA group kita untuk bertanya. Nah, silakan nanti ikuti dengan fun, dan kalau ditanya apakah kerja seharian nih. Nah, tentunya tidak kerja 1 harian, kita tidak tidur, kita tetap ada waktu istirahat. Dan alangkah lebih baiknya kita menyediakan waktu block time 1-2 jam untuk benar-benar ngulik situs itu, untuk benar-benar mengaudit situs itu. Seperti itu. Oke, iya. Selanjutnya, nanti di akhir, nanti ini akan kita infokan juga Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan dan setiap hari bisa mengikuti akan mendapatkan sertifikat ini nanti di akhir, dan ada form nanti yang Bapak Ibu juga isi untuk ke acara Anheng selama 2022 khususnya dalam Minggu Anheng. Oke. Selanjutnya. Nah, di mana Bapak Ibu dapat informasi atau bisa mendapatkan informasi lengkap, bisa dikunjungi situs kami di codeforgod.org/anheng/2022 atau juga kontak WA panitia di nomor yang sudah tertera, dan bisa juga inbox atau DM di sosial media, di media-media sosial milik Sabda. Itu akan kami balas dan akan kami follow up tentunya. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu abis ini bisa berkunjung ya ke situs codeforgod.org/anheng 2022. Silakan bisa melihat, bahkan FAQ ini juga akan kita tampilkan di situs tersebut. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir nih, apakah Anheng akan diadakan lagi tahun depan? Mungkin akan bergabung lagi tahun depan dari Bapak Ibu yang bergabung malam ini. Ya, Yayasan Lembaga Sabda akan mengadakan acara atau sejenis ini setiap tahun. Iya, harapannya tentu bisa berkelanjutan acara ini. Nah, sekarang kita akan juga mendengarkan panduan umum untuk audit situs Alkitab yang akan kita audit seperti itu, karena kita seminggu itu akan melakukan
audit, makanya kita akan mendengarkan panduan umum tersebut. Hal ini akan disampaikan oleh Saudara Odi, dan tadi pagi juga sudah disampaikan, oleh sebab itu kita akan melihat rekamannya kembali untuk memberi penjelasan kepada kita terkait panduan umum untuk mengaudit situs. Dipersilakan tim teknis menyampaikan, menampilkan videonya. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit panduan umum untuk mengevaluasi atau mengecek situs. Nah, saya sudah menyiapkan sedikit presentasi, ya, supaya sederhana untuk kita semua. 3 hal penting untuk mengevaluasi, memeriksa, dan mengecek situsnya. Ini panduan yang saya akan berikan sifatnya bukan langkah-langkah, gitu, tapi hal-hal apa yang penting untuk kita perhatikan ketika kita melakukan audit terhadap situs, gitu ya, untuk mengevaluasi, untuk memeriksa, dan mengeceknya. Nah, ini saya berikan 3 kategori, yaitu isi, presentasi, dan teknis. Oke, cepat saja. Jadi dari kategori isi, kita akan mengevaluasi banyak situs yang kemungkinan bahasanya tidak familiar kepada kita, gitu ya. Maksudnya bukan bahasa ibu kita, bukan juga bahasa Indonesia, tapi bahasa-bahasa suku dari seluruh Indonesia, begitu. Ada 150 lebih situs yang akan kita cek, dan tidak semua kita akan tahu isinya. Tapi isi yang saya maksudkan di sini adalah kelengkapan dari situsnya sendiri, gitu. Walaupun kita tidak mengerti bahasanya, tapi kita akan bisa memperhatikan kalau kita bisa mengecek hal-hal ini, gitu, tentang kami, visi misi, deskripsi, dan kontak, gitu. Nah, situs-situs yang akan kita cek nanti ada beberapa kategori situs, gitu. Ada yang situs gereja, ada situs Alkitab, dan mungkin ada situs yang lain juga dalam kategori lain. Nah, kalau misal itu situs gereja, akan sangat penting untuk gereja itu punya informasi tentang gereja itu. Jadi pengguna bisa tahu ini gereja tentang apa misalnya, lalu visi misinya seperti apa, deskripsinya. Begitu juga kalau itu situs Alkitab, akan sangat menolong kalau ada informasi semacam ini, gitu. Nah, jadi itu tadi isi adalah kelengkapan atau kelengkapan situs atau kelengkapan konten dalam situs itu, gitu. Nah, itu yang pertama. Nanti kita akan coba lihat mungkin 1-2 situs, gitu ya, untuk lihat bagaimana aspek-aspek ini kita akan bisa cek. Lalu yang kedua adalah presentasi. Presentasi ini terkait dengan desain, terkait dengan tampilan, dan juga navigasi dari situs itu sendiri. Jadi bisa dibilang aspek visual yang bisa kita langsung berinteraksi dengan situs itu, gitu. Jadi cakupan aspeknya antara lain tema, tipografi. Tipografi itu maksudnya penggunaan huruf, lalu ukuran huruf, seperti itu ya. Konsistensi format, grafis, antarmuka, dan header, dan footer juga. Dan ada beberapa hal lain yang tidak saya cantumkan, tapi kurang lebih ini yang bisa kita perhatikan. Nah, tema di sini misalnya penggunaan warna atau aspek-aspek visual lainnya. Nah, pastikan itu konsisten, gitu ya. Kalau misal itu tidak konsisten, aspek visual itu aspek yang pertama kali langsung dilihat oleh pengguna. Jadi ketika ada warna yang mungkin kurang kontras sehingga kontennya susah dibaca, atau ada warna yang tidak konsisten, atau penggunaan warna yang terlalu mencolok, gitu barangkali. Nah, itu berpotensi mengganggu pengguna ketika menggunakan situs itu. Nah, kita bisa memberikan saran, gitu kan, untuk situs yang kita cek. Karena kita bisa yakin bahwa ketika pengembang situs itu membuat situs itu, mereka memilih warna tertentu, itu ada pertimbangannya pasti, gitu. Jadi kita bisa memberikan usulan atau memberikan saran, gitu, dari sudut pandang pengguna. Tipografi juga sama, gitu. Situs sekarang kebanyakan orang membuka halaman situs itu tidak lagi dari laptop, tapi sebagian besar orang akan membuka dari handphone, gitu. Nah, barangkali ada situs yang kita lihat dari laptop sepertinya hurufnya bisa terbaca cukup baik. Nah, tapi di handphone ternyata fontnya kecil, gitu, terlalu kecil untuk kita bisa baca dengan enak. Nah, itu juga aspek yang perlu dicek. Dan juga penggunaan font. Kalau misal itu fontnya yang Latin begitu, yang banyak lengkungan-lengkungan, itu juga mungkin bisa mengganggu ya, berpotensi mengganggu kalau itu digunakan secara berlebihan. Kalau misal itu digunakan secukupnya, saya pikir itu tidak masalah. Tapi ada juga beberapa hal yang mungkin kita bisa catat, gitu. Konsistensi format bicara tentang tata letak, gitu. Kalau misal di halaman ketika kita membuka satu situs, di halaman tengah itu ada kontennya, lalu di sebelah kanan
ada menu barangkali, lalu di sebelah kiri ada tautan-tautan yang lain, misalnya seperti itu. Tapi ketika kita pindah ke tempat yang lain, ternyata kok ketuker gitu posisinya. Nah, itu juga bisa mengganggu. Nah, grafis-grafis misalnya ketika kita membicarakan tentang sesuatu, gambar yang dipilih, gambar yang lain, nah itu juga mengganggu. Jadi hal-hal semacam itu Bapak Ibu, hal-hal yang secara visual langsung nampak kepada kita berinteraksi dengan situs itu lewat hal-hal itu, dan itu bisa berpotensi mengganggu. Nah, itu yang perlu kita cek. Itu. Nah, Bapak Ibu juga nanti kalau menemukan hal-hal yang lain, saudara-saudara sekalian nanti bisa nambah kategori sendiri di tadi sudah disebutkan akan ada form gitu ya untuk kita mengecek itu. Lalu yang ketiga tentang teknis. Nah, ini mungkin sedikit lebih rumit daripada dua kategori yang sebelumnya, karena ini ada yang kita bisa lihat secara langsung hasilnya ketika itu ada kesalahan, ada yang kita tidak bisa langsung ketahuan gitu. Misalnya kecepatan muat. Nah, orang zaman sekarang sudah terbiasa segala sesuatu serba cepat gitu ya. Jadi ketika website itu sulit dibuka atau perlu waktu lama untuk memuat semua kontennya, itu bisa jadi mengganggu. Nah, tentunya ini ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan, misalnya akses internet kita sendiri gitu, atau memang dari situsnya yang sulit untuk memuat konten dengan cepat. Nah, itu nanti akan ada alat khusus untuk dipakai untuk mengecek kecepatan semacam itu. Nah, tapi saya tidak akan jelaskan lebih lanjut di sini gitu. Nanti ketika pelaksanaannya kita bisa sharing-sharing bagaimana caranya gitu ya. Lalu pencarian ini salah satu yang mungkin kita langsung kelihatan hasilnya gitu. Ketika kita mencari sesuatu, memasukkan kata kunci, apakah hasil pencarian yang dikembalikan itu sesuai dengan kata kunci kita? Nah, kalau tidak berarti ada masalah di situ. Nah, itu juga perlu dicatat. Tombol dan menu. Kalau kita mengeklik menu tertentu, apakah itu halaman yang dibuka sesuai dengan yang kita ekspektasikan gitu ya. Kalau menunya kita klik tentang kami, ternyata dia membawa ke halaman utama, berarti kan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu perlu dicek juga. Kalau misal situs itu ada fitur login misalnya, apakah kita bisa melakukan login di situ? Apakah kita bisa meninggalkan komentar misalnya di situ? Nah, hal-hal semacam itu yang kita perlu perhatikan. Jadi, itu tadi ada isi, ada presentasi, dan juga teknis. Nah, sekarang saya akan ajak kita untuk lihat-lihat seperti apa sih situs yang akan kita kan untuk acara Unhack selama seminggu ke depan gitu ya, untuk memilih situs. Tadi memilih situs yang kita inginkan, dan kita juga bisa memilih situs-situs yang lain juga. Nah, begitu tampilan kurang lebih ini bukan tampilan yang statik ya Bapak Ibu Saudara, mungkin nanti akan ada pengembangan, akan ada yang ditambahkan, jadi mungkin akan selalu diupdate gitu. Nah, jadi di sini misalnya saya memilih situs yang berbahasa Jawa gitu, karena saya orang Jawa, jadi kita akan mulai dengan situs yang saya akrab dulu gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah kalau ini halaman kidsfortomorrow.net ini kita buka, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini tentunya agak aneh gitu, karena situsnya bahasa Jawa, tapi ketika kita masuk langsung disambut dengan antarmuka yang berbahasa Inggris. Nah, pertama kita akan melihat isinya dulu. Tadi kita melihat aspek isi, ada tentang kami atau informasi-informasi yang lain tentang kontak dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat sekilas saja apakah sudah ada, misalnya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ternyata ada deskripsi tentang situs ini, itu bagus gitu. Lalu ada juga informasi tentang kontak. Saya asumsikan kalau ini kita klik, kita akan dibawa ke form kontak, tapi kita tidak akan klik dulu, kita akan stay di halaman ini dulu. Nah, kalau kita lihat ke atas, ternyata ada juga halaman-halaman lain gitu. Nah, dari segi konten, dari segi isi, kita sudah bisa melihat walaupun kita tidak tahu bahasanya ya, mungkin karena ini bahasa Inggris, kemungkinan lebih banyak orang bisa mengerti. Tapi kalau kita lihat, perhatikan di sini ternyata ada menu untuk membuka bahasa Jawa. Nah, apakah menu ini sesuai dengan yang dia tuliskan? Mari kita coba klik. Ya, ternyata antarmukanya benar-benar berubah menjadi bahasa Jawa. Nah, ini kalau misalnya tombol itu tadi ternyata tidak berfungsi, kita juga perlu mencatat itu gitu. Jadi semacam itu Bapak Ibu Saudara untuk melihat, mengecek dan memeriksa situs-situs ini gitu.
Nah, ya ini karena bahasa Jawa saya kurang lebih bisa memahaminya. Sekarang kita lihat bahasa yang lain gitu. Saya tadi coba lihat ada bahasa Sembakung. Sembakung ini sepertinya dari saya tidak tahu itu bahasa dari mana, saya tidak mengerti. Tapi kita bisa lihat kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi. Misalnya di halaman utama sudah ada langsung deskripsi tentang app dan sebagainya. Nah ini kalau dari penggunaan warna, saya pikir cukup konsisten dan cukup kontras warnanya untuk kita bisa baca. Lalu di sini ada fitur pencarian. Nah ini tadi yang saya maksudkan, kalau fitur pencarian akan langsung kelihatan gitu apakah itu berfungsi atau tidak. Tapi kita coba cari sesuatu yang kita bisa cari di halaman ini gitu. Misalnya kalau kita klik di cerita Alkitab, nah di sini ada kata Lukas. Nah mari kita coba melakukan pencarian untuk kata Lukas. Nah ternyata pencarian dengan kata Lukas tidak menghasilkan apapun. Padahal kita tahu di halaman itu ada kata Lukas yang dimuat dalam halaman cerita Alkitab. Nah, hal-hal semacam ini yang akan perlu kita cek, perlu kita catat dalam Google Forms nanti yang akan kita pakai untuk menelusuri semua checking yang kita lakukan. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan dan akan sangat menolong kalau kita punya teman untuk mengecek begitu. Jadi kita bisa melihat aspek-aspek lain juga. Nah, saya juga berekspektasi bahwa mungkin ada satu situs yang dicek oleh beberapa orang. Nah, saya yakin semua orang juga punya perspektif yang unik terhadap situs tertentu. Jadi itu akan sangat melengkapi hasilnya nanti gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang masih hadir dan juga Kak Audi yang sudah menyampaikannya. Dan kita juga akan mendengarkan langkah-langkah untuk gotong royongnya. Kalau tadi kita melihatnya panduan umum, sekarang adalah langkah-langkah seperti apa teknis pelaksanaannya, langkah-langkah gotong royong dalam suku Bible Sets ini yang akan disampaikan oleh Bu Evi. Dan ini juga merupakan rekaman tadi pagi yang telah kami laksanakan, jadi kita akan menyimaknya bersama-sama. Persilakan tim teknis untuk menyampaikannya, menampilkannya. Nah, sekali lagi ya, sebelum kita melakukan gotong royong untuk suku Bible Site ini, kita perlu tahu, pasti ada yang bertanya-tanya ya, apa sih langkah-langkah kerjanya? Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama ya. Sebelum melakukan gotong royong suku Bible Site ini, kita perlu memperhatikan langkah-langkah kerjanya supaya memang hasilnya lebih efektif dan efisien sehingga bisa mencapai tujuannya ditetapkan. Bagi yang mungkin baru tahu informasinya ya, Unhack gotong royong suku Bible Site ini akan berlangsung pada 10 sampai 15 Oktober 2022 dan bersyukur sekali saat ini sudah ada 40 peserta lebih yang terdaftar untuk kita seminggu melakukan gotong royong, mengerjakan, mengevaluasi dan mengembangkan 100 situs Alkitab bahasa suku di Indonesia. Puji Tuhan. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Sabda dalam rangka ulang tahunnya yang ke-28 dan juga kami bersyukur didukung oleh beberapa mitra kami. Nah, untuk mempersiapkan supaya peserta bisa bekerja dengan baik, diadakanlah pra-unhack pada pagi hari ini, lalu akan ada pembukaan pada 10 Oktober dan dilanjutkan kerja bersama sampai tanggal 15 Oktober. Ya, nah bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa melakukan gotong royong, mengerjakan, mengevaluasi, dan mengembangkan 100 situs Alkitab bahasa suku di Indonesia? Ada 4 langkah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah choose, lalu yang kedua kita melakukan audit situs dan reportnya, lalu yang ketiga kita melakukan inventarisasi situs dan reportnya, lalu langkah yang keempat adalah repeat. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Iya. Nah, dalam langkah choose ini, peserta akan diminta untuk memilih satu situs, ya, satu situs yang akan diaudit dan diinventarisasi. Nah, peserta juga bisa memilih 1 dari 10 situs yang sudah ditampilkan secara acak dari 100 lebih situs ya yang terdapat dalam situs codeforgot.org/unhack 2022 website ya. Di situ nanti bisa didapatkan dan berikut ini adalah tampilannya. Jadi ada 10 daftar situs dan Anda tinggal memilih 1 dari situs yang ditampilkan di halaman tersebut.
Nah, untuk memilih situs dan mengerjakannya, Anda bisa melakukannya juga bersama dengan teman-teman Anda. Ini pasti akan lebih fun. Mungkin Anda nggak bisa langsung memilih satu situs, silahkan boleh lihat-lihat dulu dari daftar yang ditampilkan di dalam situs Code for God tadi ya. Tapi jangan lupa ya, jangan terlalu lama di tahap ini. Nanti nggak ada waktu kerjanya, cuma lihat-lihat situs doang ya. Nah, Anda bisa memilih lebih dari satu situs, tetapi hanya bisa dikerjakan satu persatu. Ya, jika dalam mengerjakan Anda merasakan kesulitan untuk mengevaluasi situs tersebut, Anda boleh ganti mengevaluasi situs yang lain, dipersilahkan. Tidak usah bingung apakah satu situs itu sudah pernah dievaluasi oleh teman-teman yang lain, karena satu situs sangat boleh dievaluasi 2-3 kali. Tapi kalau ternyata Anda juga masih bingung, silahkan bisa bertanya kepada panitia atau bisa melihat panduan yang sudah kami siapkan. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu langkah audit situs dan report. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengawali langkah ini dengan menjelajahi dan meneliti situs yang sudah dipilih. Ya, tetapkan satu pilihan, lalu perhatikan dari sisi ini, dari sisi kelengkapan situs, visualnya, dan teknisnya. Nah, hasil meneliti situs harus dilaporkan dengan mengisi formulir audit situs. Kami sudah sediakan pula, tadi juga sudah diberitahukan juga oleh Odi, ya. Lalu dalam halaman Code for God /unhack/2022 website sudah ada link juga untuk masuk dalam form audit situs dan reportnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memilih icon dalam kotak yang sudah saya tandai dengan warna merah ya. Di situ tinggal diklik ya, langsung masuk di dalam form audit situs dan reportnya. Dan form ini akan menolong Anda untuk bisa melakukan audit situs secara sistematis. Nah, untuk melakukan audit situs ya, perhatikanlah hal-hal ini sangat penting. Pastikan Anda memeriksa situs dengan teliti sesuai panduan yang sudah tadi disampaikan oleh rekan saya, Odi ya. Nah, lakukanlah untuk setiap halaman ya, setiap halaman situs ya. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang terlewat. Dan catat setiap masalah atau usulan-usulan dalam form yang sudah disediakan. Nah, penting ya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan pula apakah situs ini sudah tersedia dalam dwibahasa, yaitu bahasa suku dan bahasa Indonesia, atau ada bahasa lainnya. Lalu juga ya, pastikan juga apakah ada hal-hal yang penting yang seharusnya ada di dalam situs ini ya, tetapi tidak ada di dalam situs tersebut ya. Lalu juga pastikan ya, pastikan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan pengecekan situs atau mengaudit situs bisa menggunakan beberapa topi atau pandangan ya, baik itu dari sisi isi situsnya, dari sisi presentasi atau visualnya ya, dari sisi teknisinya atau teknisnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menempatkan diri sebagai content creator kah, sebagai pengguna juga boleh, sebagai desainer ya, sebagai orang techie ya, ini orang-orang teknis. Dan jangan lupa untuk selalu melihat panduannya yang akan kami terus lengkapi update di dalam codeforgod.org/unhack/2022 panduan. Nah, pastikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ragu untuk bertanya jika mengalami bingung gitu ya. Bisa melalui WA peserta, seluruh peserta yang sudah terdaftar akan masuk ke dalam WA group. Ya, kalau Anda menemukan mungkin ya tips atau trik lainnya di luar yang sudah dibagikan oleh panitia, silahkan, sangat-sangat diharapkan untuk share di dalam grup, dan Bapak Ibu Saudara sekalian harap memastikan bahwa setiap situs itu berbeda atau unik. Ya, bisa saja ketika melakukan audit situs ditemukan ada situs yang baik, ternyata juga ada yang jelek, ada situs yang besar sekali, ada situs yang kecil ya, mungkin hanya beberapa fitur atau bahan, ada juga situs yang rajin diupdate, atau mungkin ada situs yang setelah dibikin, setelah itu tidak pernah diupdate lagi. Nah, itu perlu diperhatikan dengan teliti. Ini bisa menjadi fokus untuk kita bisa melakukan audit situs. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami yakin dan percaya setiap orang punya pengalaman dan mata yang berbeda. Jadi pasti akan ada tambahan dan ide-ide lain dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mutlak hanya dari kami ya. Nah, jadi silahkan catat dalam laporan Anda. Ya, sangat-sangat diharapkan form dapat menolong. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah inventarisasi situs dan report. Ya, dalam langkah ini kita akan sama-sama meneliti untuk bahan-bahan Alkitab apa saja sih yang ada di dalam situs, atau ada nggak sih yang nggak ada di dalam situs. Nah, seperti langkah-langkah tadi di dalam audit ya, pastikan kita sudah menjelajahi situs yang kita pilih untuk mencari dan membuat daftar inventarisasi bahan. Ya, ini akan sangat menolong untuk pengembangan situs ini. Nah, pastikan ya kita memperhatikan semua resource ya dalam berbagai format
di dalam bahasa suku tersebut ya, di dalam bahasa suku situs tersebut. Nah, lalu selanjutnya, jika Bapak Ibu Saudara sekalian punya usulan bahan atau data bahasa suku yang Bapak Ibu punya atau ketahui sumbernya, tetapi belum ada di dalam situs ini, silahkan bisa menginformasikannya. Jadi bukan hanya meneliti bahan apa yang ada di dalam situs, tetapi kalau punya bahan, silahkan bisa menginformasikannya kepada kami ya. Lalu di dalam halaman code4gat.org Unhacked 2022 website juga sudah ada link untuk masuk ke dalam form inventarisasi situs dan report, gitu ya. Jadi pastikan untuk bisa mengisi, yang paling penting ya, mengisi laporan hasil inventarisasi dan usulan Anda dengan mengisi formulir inventarisasi situs. Sudah saya tandai merah di situ, jadi silahkan bisa langsung klik di situ saja. Nah, jadi begini tampilan formnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan form ini akan sangat menolong Anda untuk melakukan inventarisasi situs secara sistematis. Nah, jika Anda sudah melakukan audit situs, ya, akan lebih lancar lagi. Ya, jadi tadi sudah lakukan satu persatu untuk audit situs, pastinya akan lebih lancar lagi untuk inventarisasi situs. Formulir inventarisasi itu adalah teman Bapak Ibu Saudara sekalian ketika melakukan inventarisasi situs. Panduannya sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap di dalam formulir tersebut. Dan perlu diingat juga ya, bahan Alkitab yang ada di dalam setiap situs itu bisa dalam berbagai format. Jadi jangan hanya dipikirkan bahan Alkitab itu ya ada teks Alkitab, misalnya dari Perjanjian Lama Baru atau satu kitab ya, bisa saja variasi, bisa berbentuk cerita Alkitab, komik dan sebagainya. Ada juga berbagai jenis bahan lain seperti audio, video, grafik ya. Bapak Ibu Saudara sekalian punya bahan atau bahasa Alkitab di luar situs ya, silahkan bisa diinformasikan atau dimasukkan ke dalam form. Ya, selanjutnya. Nah, pastikan juga untuk mencatat ya kuantitas bahan, jumlahnya dan kualitasnya, lalu juga ketika mengisi usulan-usulan bahan ya, pastikan juga untuk memberikan kepada kami informasi format bahannya, lokasinya ya, sehingga nanti bisa sangat menolong pengembang situs untuk menambah bahan ya, menambah kualitas dari situs mereka. Ya, yang pasti apa sih yang seharusnya ada di dalam situs ini, dalam bahasa suku ini, tetapi tidak ada atau hilang, padahal itu sebenarnya ada, ya itu akan sangat-sangat menolong ya untuk mengembangkan situs-situs Alkitab bahasa suku. Langkah yang keempat, langkah keempat ini adalah langkah repeat. Repeat ini artinya kita ulangi lagi ya. Tadi kan kita boleh ya mengevaluasi lebih dari satu situs, jadi kita ulangi lagi langkah-langkah gotong royong suku Bible Site ini untuk memilih, mengevaluasi dan membuat laporan dan usulan untuk situs yang lain. Ya, ada banyak situs Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ingat, pilihlah dengan pace yang paling baik ya. Mungkin kita tahu bahwa kita bisanya dengan waktu yang terbatas ya, kita bisa memilih situs sesuai dengan waktu kita atau sesuai dengan kemampuan kita. Silahkan ya. Lalu silahkan berikan feedback, kesan dan tip-tip yang Bapak Ibu Saudara sekalian temui di dalam WA group ya. Sekali lagi, kita bisa lakukan ini sendiri, kapan saja, di mana saja, tetapi akan lebih fun kalau kita bisa lakukan bersama dengan teman-teman kita. Ya, jadi begitulah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, langkah-langkah gotong royong untuk suku Bible Site. Yang pertama, choose. Lalu yang kedua, audit situs dan lakukan reportnya. Lalu yang ketiga, inventarisasi situs dan lakukan reportnya, dan repeat lagi ya, sampai kita bisa memberikan banyak masukan untuk situs-situs Alkitab bahasa suku. Ya, sekali lagi selamat bergotong royong, selamat melayani. Panitia Unhacked 2022 siap menolong Anda. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ayo ikutan dan undang lagi teman-teman lebih banyak. Oke, ya terima kasih Bu Evi yang sudah memberikan langkah-langkah yang akan kita lakukan selama 1 minggu minggu depan ya. Jadi tadi ada 4 langkah-langkah yang Bapak Ibu bisa perhatikan. Nanti yang pertama choose, memilih situsnya dan lakukan audit situsnya dan juga report. Yang ketiga inventarisasi situsnya dan juga report. Yang keempat repeat, ulangi lagi langkah-langkah tersebut.